Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para peserta semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya, para pelajar, baik pelajar dari Malaysia maupun dari pelajar Indonesia. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya Akmal Firmansyah, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia dengan nomor matik saya D2 0211011056, Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan 4 materi dengan beberapa kriteria. Yang pertama ada tentang hak warga negara yang perlu diketahui dan dipertahankan. Materi kedua yaitu tanggung jawab warga negara kepada negara yang perlu diketahui dan dipertahankan. Yang ketiga ada cara menyuarakan pandangan mengenai hak warga negara. Dan yang keempat adalah cara menyuarakan pandangan mengenai hak warga negara. Baik, para pelajar, pelajar yang di Indonesia maupun di Malaysia, silakan para pelajar mengeluarkan buku tulis, pensil atau pulpen untuk mencatat, dan juga buku materi yang sudah disediakan di dalam website MyGuru untuk mempertambah pengetahuan kawan-kawan atau para pelajar proses belajar pada pagi hari ini. Baik, saya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu hak warga negara yang perlu diketahui dan dipertahankan. Sebelum para pelajar mengetahui hak warga negara apa saja yang perlu diketahui dan dipertahankan, para pelajar sebaiknya mengetahui terlebih dahulu definisi daripada hak warga negara. Yang pertama, para pelajar harus mengetahui pengertian daripada hak warga negara menurut Profesor Jimli Asidiki. Menurut Profesor Jimli Asidiki, hak warga negara atau hak-hak konstitusional merupakan suatu hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini berlaku pada negara Indonesia. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Kemudian menurut Profesor Dr. Noto Negoro, menurut beliau mengungkapkan bahwa hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Itu adalah pengertian dari hak menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Selanjutnya, pengertian hak menurut Dr. Srijanti. Menurut beliau, hak merupakan suatu normatif yang berfungsi pedoman, berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat kehidupan manusia. Oke, baik para pelajar, satu pengertian dari para ahli yaitu John Salmon mengatakan bahwa hak warga negara itu menjadi 4, para pelajar. Yang pertama itu ada hak dalam arti sempit, yaitu hak berpasangan dengan kewajiban. Yang kedua hak kemerdekaan, yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Dan yang ketiga adalah hak kekuasaan, yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan hukum. Sedangkan hak menurut John Salmon yang keempat yaitu hak kekebalan, yaitu hak dibebaskan dari kekuasaan orang lain. Bagaimana para pelajar? Itu adalah pengertian hak-hak menurut pendapat para ahli. Mungkin bisa kita dapat simpulkan, hak adalah sesuatu yang sifatnya dapat diterima atau dilakukan oleh warga negara yang harus dilindungi oleh masyarakat maupun negara di dalam hadapan hukum, sehingga hak tersebut sifatnya suci, ingkrah, atau tidak dapat dicabut atau tidak dapat digugat oleh pihak manapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan hak dalam arti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah suatu undang-undang dasar ya negara Indonesia, yaitu pada pasal 28A sampai dengan 28C. Dalam pasal 28A sampai dengan 28C itu terdapat hak-hak warga negara yang sifatnya suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Seperti ada hak hidup, hak untuk berkeluarga, hak berkawin, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, hak dijamin kesetaraan di hadapan hukum, hak bekerja, hak mendapatkan upah, sampai dengan hak meyakini kepercayaan atau hak beribadah, sampai dengan
di dalam pasal 28 C ayat 2, yaitu hak asasi manusia sifatnya itu diatur oleh undang-undang dan negara dapat melindungi hak-hak warga negara tersebut, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh warga negara harus dipertahankan dan dijaga oleh negara. Mungkin itu paparan materi tentang hak yang harus diketahui dan dipertahankan oleh warga negara. Apakah ada pertanyaan para peserta maupun peserta pelajar dari Malaysia maupun peserta pelajar dari Indonesia? Silakan jika ada yang ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan tanyakan kepada Azlin tentang apa itu hak yang diketahui dan harus dipertahankan oleh warga negara. Silakan Azlin untuk menjawab. Menurut saya, hak yang perlu diketahui oleh warga negara Malaysia adalah hak-hak asasi manusia yang dicantum dalam Perkembangan Persekutuan. Di sana terdapat peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia yang harus diketahui oleh warga negara Malaysia, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum dan yang lain-lain. Selanjutnya, setelah mengetahui, maka warga negara Malaysia harus mempertahankan hak-hak tersebut agar tidak terjadi berempasan atau perlanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk warga negara Indonesia, hak-hak yang harus diketahui iaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan rasa aman dalam menyampaikan pendapat di hadapan umum, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk hidup, hak untuk berorganisasi dan juga yang lain-lain. Hak-hak tersebut diatur dapat Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nombor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Baik, para pelajar, kita lanjutkan kembali materi kedua, yaitu tentang tanggung jawab warga negara kepada negara yang perlu diketahui dan dipertahankan. Baik, seperti pada materi yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu definisi daripada tanggung jawab. Menurut para ahli, tanggung jawab itu yang pertama ada dari Friedrich August von Hayek. Menurut beliau, tanggung jawab itu artinya dirinya mengungkapkan gagasannya bahwa tanggung jawab umumnya dipakai untuk menutupi tanggung jawab itu sendiri, sedangkan tanggung jawab dan kebebasan itu adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi antara hubungan tanggung jawab dengan hak itu sifatnya saling berhubungan, teman-teman. Itu kata kunci daripada pengertian tanggung jawab daripada Friedrich August von Hayek. Kemudian yang kedua, menurut dari George Bernard Shaw, menurut beliau, tanggung jawab itu setiap orang yang sanggup mempraktekkan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan yang efektif dan berguna jika seorang wajib menanggung segala akibat yang dilakukannya, baik dapat memberikan keuntungan bagi dirinya maupun dapat merugikan bagi dirinya. Itu menurut ahli kedua. Sedangkan secara umum dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab itu adalah suatu perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun dapat berdampak positif maupun negatif, maupun suatu perbuatan yang tidak disengaja dilakukan. Tanggung jawab bisa kita lakukan dalam kondisi di mana seseorang dalam keadaan sadar. Jadi kata kuncinya menurut definisi tanggung jawab secara umum itu kegiatan yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya dilakukan secara sadar. Adapun setelah kawan-kawan mengetahui definisi, kawan-kawan dapat mengetahui jenis-jenis tanggung jawab. Para pelajar baik di Indonesia maupun di Malaysia ada beberapa jenis tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Kita sebagai makhluk yang beriman, yang mengakui adanya Tuhan, maka wajib bertanggung jawab kepada Tuhan, yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian tanggung jawab kepada diri sendiri seperti merawat diri, menjaga kesehatan, itu tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada keluarga. Kita sebagai anak, sebagai pelajar tentunya mempunyai tanggung jawab kepada keluarga, yaitu bertanggung jawab dalam arti
ketika kita sudah sekolah, kita harus bertanggung jawab kepada keluarga apa hasil daripada kegiatan sekolah yang sudah kita lakukan. Kemudian keempat itu tanggung jawab kepada masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial, kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat, seperti menjaga perdamaian di lingkungan masyarakat, menjaga ketentraman, bertanggung jawab pada masyarakat juga seperti kita mengabdi kepada masyarakat, misalkan bergotong royong, hasil daripada gotong royong itu tanggung jawabnya seperti apa, itu tanggung jawab kepada masyarakat. Selanjutnya tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Sebagai negara yang nasionalisme, mengakui bahwa kedaulatan negara itu harus kita tanggung jawabkan, bahwa para pejuang yang sudah memerdekakan negara ini harus kita tanggung jawabkan dengan cara menjaga keadaan negara ini agar tetap merdeka, tetap unggul, tetap dapat bersaing dengan negara-negara di dunia. Kemudian setelah mengetahui jenis-jenis tanggung jawab, kita juga harus mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk membangun rasa tanggung jawab. Yang pertama, menghentikan kebiasaan mengeluh. Nah, para peserta didik yang sering mengeluh, yang sering merasa bahwa tanggung jawab itu berat, itu coba kita hentikan rasa mengeluh tersebut agar tanggung jawab tersebut bisa kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, tidak perlu banyak alasan ketika kita sudah mendapatkan tugas. Kita tidak perlu alasan dalam untuk mengerjakan tanggung jawab tersebut. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan agar supaya pekerjaan tersebut cepat selesai. Yang keempat itu menjadi seorang yang konsisten. Kenapa konsisten itu perlu? Karena konsisten ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam tanggung jawab ya teman-teman, agar supaya pekerjaan tersebut diselesaikan dengan baik. Kemudian belajar mengatur keuangan secara sendiri. Nah, keuangan juga perlu karena apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita lakukan pasti membutuhkan uang. Misalkan kegiatan penelitian, kita harus membutuhkan uang dalam proses penelitian tersebut. Kegiatan misalkan mengajar juga membutuhkan uang, seperti membeli makanan untuk kebutuhan energi kita dan lain-lain, sehingga arus keuangan kita harus kita perhatikan dengan baik. Dan itu adalah materi yang kedua. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan mencoba tanya kepada Oriza. Kepada Oriza dipersilakan untuk memaparkan apa yang sudah Oriza dapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya Oriza dipersilakan. Perkenalkan, saya Oriza Putri Irwanto dengan nomor matriks D2021 1101043, mahasiswi dari Universitas Negeri Yogyakarta yang mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Menurut saya, tanggung jawab warga negara yang wajib diketahui oleh warga negara Indonesia yaitu kewajiban warga negara Indonesia untuk membela negara. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, kewajiban warga negara juga dapat dilakukan dengan menjaga perdamaian lingkungan di sekitar tempat tinggalnya dan mengikuti program wajib belajar yang dilakukan oleh pemerintah, serta warga negara juga mentaati wajib bayar pajak. Berikut merupakan paparan mengenai kewajiban warga negara yang wajib diketahui dan dipertahankan oleh warga negara Indonesia yang mampu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, para pelajar semua, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara menyuarakan pandangan mengenai hak warga negara. Tadi kita sudah ketahui apa itu hak warga negara yang sudah harus diketahui dan harus dipertahankan, dan juga apa itu tanggung jawab hak warga negara. Sekarang bagaimana cara menyuarakan pandangan hak warga negara. Baik para peserta, baik itu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang ada di Indonesia maupun mahasiswa Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, materi ketiga ini kita akan mempelajari cara menyuarakan pandangan mengenai hak warga negara. Sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa, kita sebagai agent of change dari suatu negara tersebut, baik di Indonesia maupun di Malaysia, dapat menyuarakan pendapat kita atau dapat mengapresiasi suatu gagasan tentang hak warga negara. Caranya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu dalam bentuk menyuarakan berbentuk tulisan, kemudian yang kedua itu dalam bentuk lisan, dan ketiga itu dalam bentuk tulisan dan lisan atau mix atau campuran.
Dalam bentuk menyuarakan hak warga negara dalam bentuk tulisan, kita bisa menggunakan berbagai media tulisan seperti menulis karya ilmiah yang berhubungan dengan hak warga negara atau tanggung jawab warga negara, bisa juga dalam bentuk opini dalam suatu media massa, atau mungkin bisa juga dalam bentuk poster. Jadi para peserta bisa membuat suatu inovasi yang berisi tulisan yang isinya itu dapat mensosialisasikan hak warga negara, atau mungkin dapat juga berisikan tentang kritikan kepada pemerintah jika ada fenomena tentang pelanggaran hak warga negara atau proses tanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga negara tersebut. Dalam bentuk lisan, para pelajar atau mahasiswa dapat juga menyuarakan seperti aksi demo, bisa juga seperti nyanyian atau lagu yang isinya tentang edukasi atau mensosialisasikan hak warga negara dan tanggung jawab warga negara. Itu adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh para pelajar maupun mahasiswa. Selanjutnya, cara yang ketiga itu berbentuk tulisan dan lisan. Para pelajar dapat mengkombinasikan cara kedua itu, lisan dan tulisan dalam aksinya untuk menyuarakan atau mensosialisasikan hak warga negara dan tanggung jawab warga negara. Berikut paparan yang sudah saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari para pelajar UN Universitas Negeri Yogyakarta yang ada di Indonesia? Menurut saya, sebagai pelajar adalah agents of change dari suatu bangsa, maka menyuarakan pandangan mengenai hak warga negara merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan agar warga negara mengetahui hak atas warga negara dan mendukung pemerintah serta mengawasi kinerja pemerintah dalam urusan melindungi segenap hak warga negara. Adapun cara yang bisa dilakukan oleh pelajar untuk menyuarakan pandangan mengenai hak warga negara, yaitu yang pertama, menyuarakan hak warga negara dalam bentuk tulisan. Para pelajar dapat menyuarakan hak warga negara dalam bentuk tulisan seperti karya tulis ilmiah, menulis opini pada media sosial, karikatur, tulisan pada poster, dan menulis statement atau bentuk uraian kalimat untuk mensosialisasikan dan melindungi hak warga negara agar warga negara mengetahui hak warga negara dengan baik sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga hak warga negara. Dan yang kedua, menyuarakan hak warga negara dalam bentuk lisan. Para pelajar dapat menyuarakan hak warga negara dalam bentuk lisan seperti melakukan kegiatan sosialisasi seperti secara umum di masyarakat, kegiatan mendemo pemerintah jika ada kebijakan yang melanggar hak warga negara dalam bentuk karya lagu atau nyanyian yang berisi mengkritik pemerintah tentang hak warga negara, atau lagu-lagu yang berisi edukasi hak warga negara. Dan pelajar juga dapat mengedukasi hak warga negara secara terbuka melalui diskusi formal maupun obrolan santai pada masyarakat. Baik, para pelajar, pelajar Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia maupun pelajar Universitas Negeri Yogyakarta yang ada di Indonesia, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu materi cara menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara kepada negara. Baik, warga negara ketika melakukan tanggung jawabnya itu terdapat ciri-ciri atau sesuatu yang khas dapat diamati oleh kita. Baik, berikut ini adalah ciri-ciri dari warga negara yang melakukan tanggung jawabnya. Pertama, yaitu menentukan jalan yang benar. Bagaimana suatu warga negara itu menentukan jalan yang benar? Nah, seperti misalkan warga negara memilih untuk membayar pajak tepat waktu. Nah, itu adalah suatu tanggung jawab cara yang benar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah selalu tetap memotivasi diri yang benar. Nah,
untuk melakukan tanggung jawab, maka dirinya sebagai warga negara itu memotivasi dirinya agar supaya melakukan hal-hal yang benar. Yang ketiga, tetap menjaga menghormati diri sendiri. Jadi, kalau kita ingin dihargai orang atau ingin menaikkan tanggung jawab, maka kita harus menghormati diri sendiri dulu. Baru orang lain juga akan menghormati kita sebagai warga negara. Kemudian yang keempat adalah tetap waspada. Jadi kita sebagai warga negara juga tetap waspada agar terhindar dari perilaku atau pelanggaran yang sifatnya melanggar hak warga negara tersebut, seperti kita waspada akan barang kita dirampok atau mungkin dimaling. Nah, ketika barang kita hilang, maka hak kita sebagai warga negara pun dirampas, yaitu hak untuk memiliki barang atau memiliki suatu produk. Baik, yang kelima yaitu mempunyai komitmen dalam sebuah tugas. Jadi menjadi warga negara kita harus mempunyai komitmen yang kuat, komitmen yang teguh dalam menjalankan suatu tugas, dalam suatu fungsi kita sebagai warga negara. Misalkan kita sebagai pelajar, berarti tugas kita adalah belajar dengan baik. Ketika kita berkomitmen belajar dengan sungguh-sungguh, maka tugas tersebut akan diselesaikan dengan baik. Yang keenam adalah menepati janji segala bidang. Baik, sebagai warga negara kita harus menepati janji, karena janji adalah bagian juga dari hutang. Karena ketika kita sudah berjanji dengan seseorang, dengan guru misalkan, dengan dosen, kita harus menepati janji tersebut agar kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya, yang ketujuh adalah menjalankan tugas sesuai standar yang baik. Jadi ketika kita bertugas atau bekerja dalam masyarakat, dalam sekolah maupun dalam instansi lainnya, kita harus menjalankan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan perintah, sesuai dengan SOP yang ada atau yang berlaku gitu para pelajar. Kita sebagai pelajar diberikan tugas-tugas atau standar yang sudah ditentukan oleh dosen, oleh dokter. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah memiliki keberanian guna menanggung segala resiko yang diperbuatnya. Nah, yang kita kembali kepada pengertian tanggung jawab. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, maka kita harus berani mengambil resiko apapun yang sudah kita lakukan, baik itu perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu adalah ciri-ciri daripada warga negara yang dapat dikatakan bertanggung jawab. Kemudian bagaimana kita cara menunjukkan kepada negara kalau kita sudah melakukan tanggung jawab? Misalnya kita sudah melakukan bayar pajak. Nah, kita bisa melaporkan kepada pihak instansi terkait bahwa kita sudah taat atau patuh terhadap pajak, seperti menunjukkan bukti pembayaran pajak dan lain-lain. Atau mungkin kita sebagai pelajar, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar, seperti sudah mengerjakan tugas, kita bisa konfirmasi atau memberitahukan kepada ibu bapak dosen bahwa kita sudah mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu cara menunjukkan kalau kita sudah melakukan tanggung jawab tersebut. Nah, baik, karena ini adalah materi terakhir, saya rasa sudah cukup materi dari poin pertama sampai dengan poin keempat ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna oleh para pelajar semua, baik pelajar Universitas Negeri Yogyakarta yang ada di Indonesia maupun pelajar Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.